Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Tim nasional kita tumbang dengan kekalahan 0-4 dari tim nasional Libya. Sudah bisa ditebak kenapa kita kalah? Kalau melihat dari susunan pemain, eksperimen yang dilakukan oleh Sintayong untuk pertandingan ini, kita harus bisa menanggung akibat itu. Karena memang kelihatan sekali kerjasama memang masih kurang, masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, apalagi 2 dari 4 gol itu terjadi dengan kesalahan pemain-pemain belakang. Kita bisa melihat juga bagaimana 11 pemain dimainkan di awal, kemudian ada 10 pemain masuk di babak kedua. STY nampaknya ingin melihat, mencari bentuk formasi starting 11 terbaik, tetapi ini pertandingan yang seharusnya kita tidak boleh kalah secara telak. Oke, kita kalah dengan 1-2, ya mungkin 2-0 masih bisa, tapi dengan 4-0 kita mengalami kekalahan. Dengan formasi-formasi yang dibuat seperti diragukan sekali menurut saya. Apalagi di babak kedua kita bisa melihat Witan bisa bermain agak ke belakang. Memang Asnawi tidak ada, kemudian babak pertama itu ada Yakub bermain di bek kanan. Ya, di babak kedua kita bisa melihat perubahan itu semua diganti ketika kita mengalami ketinggalan. Dan saya melihat juga bahwa dengan apa yang dimainkan STY sejak pertama memang sudah ada rasa pesimis, agak ragu bahwa ini kita tidak bisa menang. Sementara lawan Libya itu memainkan pemain-pemain terbaik mereka di starting 11. Bagaimana pelatih juga Milutin Sredojevic itu begitu fokus. Dan seperti yang saya ungkapkan kemarin di beberapa video saya bahwa Libya itu betul-betul mengincar kemenangan. Mereka ini serius bermain dengan kita. Makanya kalau lihat dari starting 11 mereka ini bahaya. Kalau saya lihat bagaimana dengan Ekrawa yang membuka gol pertama mereka. Itu pemain yang sangat tajam, sangat kuat di garis depan. Fadel Salama berdiri di belakang dengan 3. Mereka bermain dengan 4-2-3-1. Ini Libya ya. Dengan di belakang Ekrawa itu ada Salama, ada Alkoja, kemudian Muhammad Tabal. Ini kan 3 pilar yang sangat kuat dalam hal mendukung dengan gelandang serang mereka. Dikontrol dengan double pivot mereka, yaitu Mokhtar Al-Sremi dan El Fadli di sini. Kout di belakang, kemudian ada Al-Zared, Al-Yusef, Afak Crouch. Ini 4 back sejajar secara flat mereka bermain dengan penjaga gawang Al-Wahezi. Sebelum memang ada pergantian-pergantian kalau kita lihat di babak kedua. Mereka juga menggantikan seluruh pemain termasuk penjaga gawang. Ya kalau tidak tersisa. Bahkan 11 pemain diganti mereka. Tapi secara kualitas memang Libya di atas kita. Nah, STY melakukan itu. Di babak pertama kalau melihat bagaimana Sahrul Fadil bermain di babak pertama. Yakub Sayuri di kanan. Ada Arhan di kiri. Main dengan 4 back, ada Rido bersama dengan Wahyu Prasetyo. Dengan tengah, kita lihat dikontrol oleh Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Ini tidak jalan dengan baik. Koordinasi tidak nyambung sama sekali. Ya, Salih Ramdhani depan. Bahkan ada 3 pemain depan dengan karakter menyerang langsung dimainkan. Dendi, kemudian ada Dimas dan Rafael Stroik. Jadi ini pun saya bisa melihat memang ada kejanggalan buat saya ya. Kalau kita serius untuk tidak kalah, paling tidak kita mau imbang dengan memainkan 3 sekaligus striker, ini akan mengurangi di tengah memang. Makanya kita kelabakan di tengah. Sangat sulit. Itu dikuasai habis oleh pemain-pemain Libya. Klok dan Kambuaya tidak berdaya sama sekali untuk mengalihkan bola ke depan. Kita banyak kehilangan bola juga. Yang menghadapi back-back dari Libya yang sangat bagus. Terutama bagaimana penjagaan Al-Zarat, kemudian Joseph, Fakros bermain sangat baik, Kout, gelandang bertahan mereka juga Al-Sremi dan El Fadli ini sangat kuat. Sulit ditembus di babak kedua. Pergantian terjadi, Jordi Amat masuk, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman bahkan bermain di kanan, saya bilang Egy Maulana juga ikut, Edo Febriansa bermain di posisi kiri, Hoki Caraka dimainkan sebelum kemudian ditarik lagi oleh STY, Ramadan Sananta, Justin Hapner yang baru datang juga ikut dimainkan bersama dengan Jordi, tapi kita bisa melihat Justin membuat kesalahan juga, Jordi membuat kesalahan di sini sehingga dicuri oleh lawan untuk bisa menghasilkan gol. Arkan Fikri masuk memang dan Adam Alis di sini dan tidak mengubah sama sekali keadaan, dan kalau melihat memang masih sulit untuk pertandingan kedua saja, walaupun kita harus kehilangan Sain Patinama yang pulang karena menjenguk mungkin ibunya. Sandy Wall sudah datang, katakan dengan Elkan datang, tapi kalau bermain masih begini dengan banyak coba-coba yang dilakukan, kita tidak akan mungkin menang melawan Libya. Koordinasi antar lini kita kelihatan sekali juga masih sangat kurang.
ya untuk menghadapi tim seperti Libya. Ini baru Libya, belum Iran. Bagaimana melawan Iran? Masih ada tanda tanya besar, keraguan, ya, apa yang dilakukan oleh STY. Kemudian bagaimana kita akan bertanding pada laga sesungguhnya di Piala Asia, Irak, ya, dengan tim yang sama yang mengalahkan kita di Basra dengan 5-1. Kemudian juga kita akan ketemu dengan Vietnam, tidak mudah untuk mengalahkan Vietnam. Ya. Kemudian Jepang, saya merasa walaupun terlalu pagi sulit kita untuk bisa menang melawan Jepang. Lagi imbang, mereka baru saja menghajar Thailand, musuh bebuyutan kita di ASEAN, yang sulit kita kalahkan selama ini. Tetapi itu dibikin mainan oleh Jepang. Tidak bisa membuat gol Thailand dan kalah. Nah ini STY harus bisa melihat. Setidaknya dari pertandingan ini pun evaluasi itu sangat mendalam. Bagaimana mau jalan permainan kita. Koordinasi antar lini kita yang tidak jalan dengan baik. Ya, tidak nyambung di lini tengah ke depan juga tidak nyambung sama sekali. Ya, dengan memainkan 3 striker saya pikir tidak mungkin. Kalau kita bermain mungkin hanya dengan 1 striker, ya, atau 2 saja, kita memperkuat di tengah, ini sangat baik. Tapi kalau melihat di sini, berat. Di babak kedua memang ada sedikit perbaikan. Kalau dengan ada Ivar Jenner masuk, ada Marcelino masuk, bola agak mengalir, ya. Tetapi memang sulit buat kita, ya, untuk bisa bangkit dari rasa ketertinggalan ini. Ya, ketika kita sudah ketinggalan dengan telak, sudah 1-2 gol, bahkan 3 gol, kelihatan mental kita tidak baik untuk bisa mengejar. Semoga STY melihat ini, ya, untuk bagaimana kelemahan-kelemahan kita, kelebihan-kelebihan dari pemain-pemain Libya yang sangat baik. Mereka koordinasi sangat, build up serangan juga Libya dengan sangat baik. Kemudian transisi permainan mereka oke. Dari bertahan ke menyerang ke bertahan bagus. Dan kita harus akui memang kita kalah dengan telak dan kalah segalanya. Ya, untuk mereka dengan 4-0, ya. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk melihat laga pertama uji coba Indonesia melawan Libya. Memang ini boleh dikatakan masih pemanasan, tapi tetap kuncinya, temanya, judulnya kita kalah dengan telak. Bahkan kita tidak bisa membuat sebiji gol pun, kecuali ada 1 tembakan yang kena mistar. Ya, semoga di pertandingan kedua akan lebih baik lagi. STY tidak perlu lagi bereksperimen di pertandingan kedua melawan Libya pada tanggal 5 Januari yang akan datang. Dia harus bisa melihat di sini dan memilih tim terbaik. Semoga dengan sudah ada Yasin Elkan, sudah ada Sandy Walsh yang belum bermain, itu bisa dimainkan di pertandingan pertandingan kedua mereka. Ya, di dalam starting line up kita akan tunggu. Tapi kalau STY masih tetap coba-coba seperti pertandingan ini, jangan harap untuk bisa menang melawan Libya. Oke, tetap semangat, ya, bagi pemain-pemain Indonesia. Ya, kita akan lihat nantinya di pertandingan kedua melawan Libya tanggal 5. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.